langsung dari Arlington, Virginia. Helmi, bagaimana jalannya pemilu Amerika hingga saat ini? Ya, Leo dan pemirsa Metro TV, pemilu serentak termasuk pemilihan presiden saat ini masih berlangsung di sebagian negara bagian di Amerika Serikat ya. Kalau di sini di Arlington, Virginia, saya tinggal di negara bagian Virginia, baru saja TPS tutup sekitar 1 jam yang lalu ya, jam 7 waktu setempat. Tapi di beberapa negara bagian yang lain itu berbeda-beda ya. Kalau di Arlington itu bukanya dari jam 6 pagi dan kemudian tutup baru jam 7 malam tadi. Sementara di beberapa negara bagian lain itu berbeda-beda. Ada yang buka jam 7 pagi dan baru tutup jam 8 malam seperti di California yang tadi juga dilaporkan oleh salah seorang reporter kami di sana. Jadi masih jam 8 malam dan itu waktu setempat ya. Berarti masih sekitar 2 jam lagi baru tutup ya. Tapi di sebagian negara bagian yang sudah tutup dan sudah ada penghitungan suara dan hasil-hasilnya sudah masuk, ini kita baru melihat dari hasil yang terbaru yang sudah masuk ini. VOA memproyeksi bahwa di negara bagian Kentucky itu Presiden Trump yang memenangkan negara bagian ini, dan juga di negara bagian Indiana itu Presiden Trump yang memenangkan. Sementara di negara bagian Vermont itu Joe Biden yang memenangkan, dan ini baru saja masuk dari Massachusetts. VOA juga memproyeksikan bahwa Joe Biden memenangkan negara bagian Massachusetts. Seperti yang kita ketahui bahwa di Amerika Serikat pemilihan presiden ini bukan mendapatkan suara total, jadi popular vote ya, suara total dari pemilih, tapi suara dari setiap negara bagian. Jadi setiap negara bagian, siapa yang memenangkan negara bagian itu, dia mendapatkan seluruh suara elektoral dari negara bagian tersebut. Jadi masing-masing bobotnya di negara bagian masing-masing itu ditentukan dengan jumlah dari anggota DPR ya, jadi anggota Kongres. Jadi keseluruhannya itu ada 538. Jadi misalnya di negara bagian California itu ada 55 suara elektoral. Jadi masing-masing negara bagian ditentukan sesuai dengan proporsi penduduknya. Dan itu yang harus diperebutkan oleh masing-masing kandidat presiden, dan siapa yang bisa mengumpulkan 270 suara elektoral itu yang kemudian akan memenangkan sebagai presiden, akan menang sebagai presiden. Tapi ini masih panjang ya, karena ini baru beberapa negara bagian, dan ada beberapa negara bagian yang sangat kompetitif yang biasa disebut sebagai battleground states. Itu masih kita belum tahu hasilnya, itu terutama nanti malam ini juga di Florida, juga di North Carolina, dan juga di Texas ya. Itu beberapa negara bagian yang biasanya akan bisa menentukan dan diperebutkan. Hasil-hasil jajak pendapat itu menunjukkan bahwa memang persaingan antara Joe Biden dan Donald Trump, memang di beberapa tempat Joe Biden itu unggul, tapi itu masih berdasarkan jajak pendapat, tapi masih di dalam margin of error ya. Kalau di jajak pendapat itu di batas kesalahan ya, apabila berbeda misalnya 2, 3, atau 4%, kemungkinan adalah salah satu kandidat yang bisa memenangkan. Jadi itu yang masih kita tunggu. Tapi di beberapa negara bagian itu dilaporkan bahwa hasilnya bisa diketahui malam ini, tapi yang sangat menentukan itu adalah negara bagian Pennsylvania ya. Itu belum dapat diketahui hasilnya selama beberapa hari, karena di Pennsylvania sistemnya agak berbeda. Sampai hari ini masih diizinkan untuk menerima surat suara dari pos ya, yang dikirimkan lewat pos. Jadi dikirimkan lewat pos apabila cap posnya itu hari ini, itu masih dianggap sebagai berlaku. Jadi tentu kan masih butuh waktu 2-3 hari untuk sampai surat suara itu tiba di TPS dan kemudian dihitung. Jadi diperkirakan untuk Pennsylvania ini masih membutuhkan beberapa hari lagi hasilnya. Padahal ini adalah salah satu di antara battleground states yang bisa sangat menentukan hasil pemilu pada saat ini ya. Kalau di negara bagian lain itu ada 28 negara bagian yang tidak mengizinkan ya surat suara itu tiba setelah tanggal 3 November ini. Di Amerika ini masih tanggal 3 November saat pemilu, meskipun dikirimnya sebelum tanggal 3 November itu dianggap tidak sah. Jadi harus tiba pada hari ini, dan itu yang bisa dipakai untuk dihitung. Leo.
Helmi, tadi saya melihat sempat beberapa gambar, kelihatannya agak lengang ya di tempat-tempat pemungutan suara. Apakah ini bisa menggambarkan warga tidak terlalu antusias memilih atau seperti apa? Karena yang kita dengar mungkin di tahun ini kita akan melihat pemilih, terutama pemilihan Presiden Amerika Serikat yang partisipasinya tertinggi dalam satu abad. Yang betul yang mana, Helmi? Ya betul, itu tadi pagi ya. Jadi tadi pagi reporter kami, jurnalis VOA, Rifan Gastono itu meliput di salah satu TPS di sini, di Arlington, Virginia. Dan memang sejak pagi itu tampaknya lengang ya, sepi sekali. Hanya sedikit sekali antrian. Tapi itu bukan berarti bahwa antusiasmenya rendah gitu. Tapi karena sebagian besar pemilih itu sudah melakukan pemilihan secara dini ya, ikut pemilihan lebih awal, apakah mereka datang ke TPS ataupun mereka mengirimkan surat lewat pos. Dan memang itu gambar-gambar sebelumnya ketika pemilihan dini baru dibuka di negara bagian Virginia itu antriannya sangat panjang ya. Dan ini juga terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sampai saat ini sudah 100 juta lebih ya warga yang mengikuti pemilihan secara awal ya. Tepatnya 100,6 juta. Itu data dari US Elections Project ya. Dan itu terdiri dari 64,7 juta yang mengirim suara lewat pos dan ada 36 juta yang datang langsung ke TPS ya. Ini 100 juta ini jumlah yang sangat besar dan itu kira-kira adalah 73% kalau kita bandingkan dengan total jumlah pemilih pada tahun 2016. Jadi pakar pemilu memperkirakan bahwa partisipasi justru pada tahun ini itu akan jauh lebih tinggi. Kalau kita bandingkan mungkin bisa diproyeksi mungkin sekitar 150 juta, ada yang mengatakan bisa sampai 160 atau 165 juta orang yang ikut pemilu. Leo. Helmi, boleh dijelaskan apakah hasil kalau di Indonesia pemilihan presiden ada quick count yang bisa memproyeksi kira-kira hasil resmi nanti seperti apa? Kalau di Amerika Serikat bagaimana dengan hasil pemilihan presiden? Apakah malam waktu Amerika saat ini juga bisa langsung diketahui atau menunggu berapa lama? Ya, biasanya memang selalu pada malam ini gitu. Jadi dari pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya itu hasil langsung itu sudah bisa diketahui pada malam ini juga. Tapi kalau di Amerika itu bedanya tidak ada quick count ya. Jadi itu adalah real count, hasil dari setiap negara bagian, dan biasanya kemudian media ya yang melakukan proyeksi siapa yang memenangkan. Ya ini seperti kita tadi melihat, tadi sudah saya laporkan kalau di Amerika Serikat karena di Kentucky misalnya itu hasil sudah masuk semuanya, maka VOA memproyeksi bahwa di Kentucky itu akan dimenangkan oleh Presiden Trump. Demikian juga di Indiana itu dimenangkan oleh Presiden Trump, tapi di Vermont dan di Massachusetts itu dimenangkan oleh Biden. Nah, tapi bedanya memang pada saat ini itu karena begitu banyak orang yang mengirimkan surat suara lewat pos, jadi jumlahnya demikian banyak, jadi ini yang akan membutuhkan waktu ya untuk penghitungan. Dan tadi seperti saya sebutkan, misalnya di Pennsylvania, sampai hari ini, kalau cap posnya hari ini mengirimkan suara lewat pos, itu masih diizinkan. Jadi tentu kan butuh beberapa hari untuk kembali, padahal Pennsylvania kan itu salah satu di antara battleground states yang bisa menentukan hasil pemilihan umum atau pemilihan presiden pada tahun ini. Leo. Helmi, bagaimana dengan kondisi keamanan di Amerika saat ini? Apakah dalam kondisi yang kondusif atau seperti apa? Sebenarnya situasinya kondusif ya, kalau kita lihat secara umum semuanya berlangsung dengan aman. Itu tapi sebagian besar pemilik usaha itu was-was ya, takut terjadi kericuhan, mengingatkan selama beberapa bulan terakhir terjadi unjuk rasa anti rasialisme di Amerika Serikat yang kemudian diikuti dengan kericuhan ataupun kerusuhan ataupun penjarahan di berbagai tempat. Jadi kalau kita lihat di kota-kota besar, tadi saya lihat gambar-gambarnya dari Los Angeles, dari New York, dari Philadelphia, dan di Washington DC sendiri, di pusat-pusat kota itu pemilik usaha memasang plywood ya,
kayu lapis atau papan kayu untuk menutupi jendela-jendela dan pintu dari tempat usaha mereka, takut kalau ada kerusuhan, ada pelemparan dan sebagainya. Dan itu pemandangan menjadi sangat umum dan sangat lengang bahkan di pusat-pusat kota karena semua pemilik usaha mengantisipasi terjadinya kericuan dengan memasang papan kayu lapis ataupun plywood di tempat-tempat usaha mereka. Leo. Baik, Helmi Johannes, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Arlington, Virginia.